Dalam pertemuan saat ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para mahasiswa di channel YouTube sebelumnya, di mana saya jelaskan tentang pidato ya. Ada banyak pertanyaan di YouTube yang saya bisa tunjukkan beberapanya di sini ya. Apa tujuan adanya mata kuliah pidato bagi mahasiswa keperawatan? Apa pentingnya pidato itu terkait dengan pekerjaan seorang perawat? Terus bagaimana caranya supaya tidak gugup dalam berpidato? Bagaimana caranya menghadapi tugas pidato impromptu? Untuk yang nomor 3 dan nomor 4 saya jelaskan saja dari awal. Saya lebih dalam penjelasan berikutnya lebih ke pertanyaan 1 dan 2 ya. Nah, supaya tidak gugup itu ada giung atau apa ya, semacam prinsip umum ya. Ala bisa karena biasa, itu pepatah Indonesia yang menggambarkan kita bisa karena biasa, dan ini juga terkait dengan nasib kita ya. Jadi pola-pola kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu akan membentuk diri kita ke depannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita akan membentuk semacam pola kebiasaan itu akan menjadi perilaku utama yang kita terapkan hampir setiap hari. Perilaku itu akan membentuk kepribadian kita, dan kepribadian akan menentukan nasib ya, nasib yang baik. Kita mulai dari akhir ya, akhir itu menjadi awal. Kita ingin nasib yang baik, tapi supaya nasib yang baik itu terjadi ya kita mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang biasa, perilaku yang biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita mau menjadi seorang politikus yang hebat, maka kita mulai dari hal-hal kecil seperti bisa berdiskusi, bisa menyampaikan pikiran, bisa berani pada saat kita diskusi, kita berani bertanya, waktu seminar kita berani bertanya. Kalau kita membangun kebiasaan malu, tidak mau bicara, maka nasib kita juga akan terpengaruh ke depannya. Nah, supaya tidak gugup ya kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan untuk melawan kegugupan. Nah, yang keempat itu impromptu, pidato yang orang tiba-tiba minta ya. Misalnya dalam sebuah acara kita diminta untuk sambutan ini, sambutan itu. Nah, kita tidak siap bahannya, tapi bagaimana supaya kita bisa membawakan sambutan itu dengan baik dalam sebuah pidato yang singkat ya, tidak bisa tidak kecuali dengan kebiasaan. Mulai dari sekarang, kita tidak tunggu menjadi pejabat baru kita bisa melakukan hal itu. Itu nomor 3 dan 4. Nah, tujuan kuliah pidato bagi mahasiswa ya, yang menjadi salah satu hal penting, visi dan misi dari Universitas Santo Paulus adalah terbentuknya kepribadian mahasiswa yang dewasa, komunikatif, kompeten, dan bermutu. Nah, mata kuliah public speaking merupakan mata kuliah dasar yang merupakan dasar kompetensi yang harus dicapai oleh semua mahasiswa Universitas Katolik Santo Paulus. Karena itu pidato juga harus menjadi sebuah kompetensi dasar, kemampuan dasar. Semua mahasiswa harus bisa berpidato. Nah, organisasi kemahasiswaan seperti BEM, HMPS, HMJ, RSA, UKM adalah wadah di mana mahasiswa berorganisasi, membentuk diri menjadi masyarakat sosial yang terlibat dan proaktif membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Dan mulai dari BEM, HMPS,
HMJ, UKM, dan organisasi kelas, kelompok-kelompok mahasiswa. Kepemimpinan kamu itu dilatih, dan sebagai pemimpin kita wajib bisa berpidato. Hal-hal yang terjadi di organisasi mahasiswa akan terkait dengan materi pidato, diskusi, presentasi, debat, dan berbagai cara komunikasi lainnya. Nah, seorang mahasiswa keperawatan tidak hanya bertugas mempelajari hal-hal yang menyangkut perawatan pasien, dia juga mempelajari hidup masyarakat, kehidupan ekonomi, politik, diskusi-diskusi ilmiah dan sebagainya yang membutuhkan kemampuan berpidato dan membawakan materi pikiran dan pendapatnya secara lugas dan bertanggung jawab. Ya, semua hal itu terkait dengan public speaking, dan salah satu public speaking itu pidato, selanjutnya debat, diskusi, presentasi, dan baik. Berikutnya saya ingin menjelaskan bahwa perawat itu tidak hanya hidup di rumah sakit atau puskesmas, lebih pasti ya, seorang perawat itu adalah seorang anggota masyarakat. Nah, kita hidup bukan dari roti saja ya. Dalam hal ini kita tidak hanya bekerja sebagai perawat, tapi kita juga hidup dari komunikasi, dari bahasa, dari gaya bicara dengan orang lain. Bagian dari komunikasi salah satunya ialah memberikan pidato, sambutan atau sepatah kata dua dalam berbagai acara kemasyarakatan. Nah, dia itu tinggal bersama petani, peternak, pengusaha, rohaniwan, politikus, dan sebagainya. Jadi hidup perawat itu tidak hanya melulu di ruangan-ruangan rumah sakit atau puskesmas, tidak hanya melulu hidup bersama pasien di tempat tidur di rumah sakit, tidak hanya melulu mengukur suhu tubuh pasien, membawakan obat kepada pasien, mengasistensi dokter yang menangani pasien. Tidak hanya itu, nah, banyak hal yang bisa dikerjakan oleh seorang perawat. Perawat juga berpartisipasi di kehidupan sosial ekonomi, di kehidupan sosial budaya, politik, dan sebagainya. Dan dalam banyak hal, kemampuan berkomunikasi dalam bentuk pidato dan bahasa lisan dibutuhkan dari diri seorang perawat. Nah, ini hal yang tidak kalah pentingnya bagi seorang perawat itu ya, membantu mencerdaskan generasi bangsa. Bangsa yang cerdas dan bagus adalah bangsa yang sehat. Kalau kita tidak sehat, apa yang bisa kita lakukan? Ya, sakit semua. Nah, untuk membantu mencerdaskan bangsa, terutama ya membangun kesehatan warga negara, itu adalah tugas seorang perawat. Dia itu seorang ahli perawatan pasien. Dia merawat klien dengan terampil ya. Seorang perawat itu seorang yang mengetahui banyak hal tentang tema-tema kesehatan. Tema-tema seperti vaksinasi, COVID-19, stunting, pola makan sehat, kebutuhan pangan, gizi, KIA, dan sebagainya. Itu adalah keahlian ya, kompetensi dasar seorang perawat. Hal-hal khusus mengenai data-data kesehatan, pengukuran derajat kesehatan masyarakat, statistik kesehatan harus dikuasai oleh seorang perawat. Karena itu ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemampuan-kemampuan berpidato, berkomunikasi lisan, mempresentasikan materi kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena itu mata kuliah public speaking ini bukan mata kuliah keahlian ya, tetapi mata kuliah dasar yang menjadi fondasi bagi seorang perawat dalam menjalankan tugas utamanya di dalam masyarakat. Ya, saya bilang di YouTube itu ya, minimal kamu bisa berpidato depan pasiennya. Ada banyak pasien yang nakal, yang bandel,
yang tidak mau mengikuti arahan para petugas kesehatan, ya minimal kamu bisa berpidato di depan itu, di depan mereka-mereka itu. Nah, dalam pengalaman ada dokter menjadi presiden dan gubernur ya. Ada dokter Ben Boy dulu jadi gubernur NTT, sekarang ada dokter Herman jadi wakil wali kota Kupang. Ada banyak tokoh-tokoh kesehatan seperti ya Dokter Terawan Putranto itu jadi menteri kesehatan Indonesia yang kemudian dia dipecat. Tetapi dia sedang memperjuangkan untuk berhasilnya vaksin Nusantara ya di Indonesia. Itu dia orang yang sangat hebat, hanya ada faktor-faktor politik, faktor bisnis vaksin dan bisnis virus ya yang mempengaruhi kedudukan seseorang. Dan ya kita lihat misalnya Soekarno itu dia insinyur ya, seorang insinyur yang kemudian menjadi presiden. Jadi banyak orang menjadi politikus bukan dari mahasiswa politik, dia dari mahasiswa yang jurusan waktu kuliah itu berbeda dengan dia punya karir. Kemudian ada perawat yang menjadi bupati, perawat menteri yang menjadi camat atau lurah, ada perawat yang menjadi DPR. Banyak perawat yang bekerja di bidang tugas yang berbeda, yang membutuhkan kemampuan berpidato dan berkomunikasi secara lisan. Ya, jadi pada intinya mengasah kemampuan berpidato adalah mengasah banyak hal seperti kecepatan berpikir, berkomunikasi lisan yang bagus, latihan mengelola kecerdasan, tampil di depan publik secara matang, mampu mengutara pikiran dan pendapat secara lugas, runtut, logis, efektif, dan efisien. Inti dari tugas para medis adalah menyampaikan pesan-pesan lisan yang mudah dimengerti, efektif, dan efisien dalam membangun masyarakat yang taat pada prinsip-prinsip kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta membangun generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Itu adalah tanggung jawab, ya termasuk tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa keperawatan dan calon perawat untuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih.